Selamat datang di PT Pelindo Daya Sejahtera atau PT PDS, salah satu anak perusahaan Pelindo yang bergerak di bidang penyedia jasa tenaga alih daya yang saat ini memiliki lebih dari 6.500 sumber daya manusia tersebar di 7 provinsi Indonesia. Berdiri sejak 19 Maret 2014, PT PDS menyediakan sumber daya manusia dalam 3 bidang jasa, di antaranya layanan penyedia jasa tenaga kerja, PPJP atau pemborongan, layanan asesmen, pelatihan konsultasi, dan layanan pendukung bisnis. Perkenalkan, nama saya Iputu Sukadana. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya bekerja di PT Pelabuhan Indonesia Persero yang ditugaskan di PT Pelindo Terminal Tikmas. Saat ini saya sedang melaksanakan proses magang di salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia Persero, yaitu PT Pelindo Daya Sejahtera. PT Pelindo Daya Sejahtera adalah bagian daripada grup perusahaan PT Pelabuhan Indonesia Persero yang memiliki tugas fungsi sebagai penyedia tenaga alih daya dan manajemen sumber daya manusia di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia Persero, di mana saya sebagai pegawai di perusahaan tersebut. Dalam melaksanakan magang ini, saya memiliki seorang mentor, pendamping, yaitu Bapak Parbianto, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan magang yang ditugaskan atau menjadi bagian daripada proses perkuliahan saya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya akan menyampaikan proses penanganan permasalahan hukum di PT Pelindo Daya Sejahtera. Yang pertama adalah membuat dan menyampaikan permohonan kajian hukum untuk penanganan permasalahan hukum. Laporan bisa dalam bentuk surat atau email ataupun melalui whistleblowing system dengan mengisi formulir pelaporan penanganan. Kemudian diserahkan kepada tim hukum untuk dilakukan review. Kedua, menerima dan mereview laporan permohonan kajian hukum. Berdasarkan laporan permasalahan hukum yang diterima, tim hukum akan mereview apakah laporan yang masuk dapat diterima untuk dibantu permasalahan hukumnya atau tidak. Jika dokumen lengkap, maka dilanjutkan apakah laporan diterima atau tidak. Jika laporan diterima, maka berlanjut ke proses selanjutnya. Apabila dokumen atau bukti belum lengkap, maka dikembalikan kembali kepada pemohon untuk dilengkapi. Yang ketiga, memberikan feedback kepada pemohon mengenai penolakan laporan permasalahan hukum dan update penutupan laporan hukum. Apabila laporan permasalahan hukum tidak diterima oleh staf hukum, maka diberikan feedback kepada pemohon dan diinformasikan bahwa laporan permasalahan hukum tidak diterima dan proses tidak dapat dilanjutkan. Setelah itu terdapat update ke dalam GRC system, yaitu satu tim governance, risk dan control untuk penutupan laporan permasalahan. Yang keempat, menerima laporan permohonan kajian hukum dan menentukan metode penanganan permasalahan hukum. Tim hukum akan menerima laporan permohonan kajian hukum dan
memerlukan metode yang tepat untuk penanganan permasalahan hukum yang terjadi. Penanganan dapat melalui advokat atau diselesaikan secara internal. Yang kelima, selanjutnya menyusun kajian hukum dan opsi-opsi penanganan permasalahan hukum. Apabila penanganan permasalahan hukum diselesaikan secara mandiri dan merupakan masalah hukum yang aktif, tim hukum menyusun kajian hukum beserta opsi-opsi penanganan permasalahan hukum untuk kasus yang tersedia dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di perusahaan. Yang keenam adalah mereview alternatif penanganan permasalahan hukum. Bapak Pardianto, tim mentor, selaku sekretaris perusahaan, akan melakukan review terkait usulan opsi penanganan permasalahan hukum yang telah dibuat dan menentukan alternatif penanganan permasalahan hukum apabila terdapat dokumen atau bukti yang belum lengkap, maka diberikan catatan tambahan pada laporan penanganan. Yang ketujuh, memberikan arahan penanganan hukum. Sebagai direktur atau seorang direktur akan menerima usulan dan melakukan review atas alternatif penanganan yang telah dibuat oleh tim hukum, termasuk juga dengan tawaran perdamaian yang diusulkan. Selanjutnya, direktur utama memberikan arahan penanganan yang sesuai dengan kasus hukum yang terjadi berdasarkan dokumen. Selanjutnya adalah melaksanakan penanganan permasalahan hukum. Berdasarkan arahan penanganan yang telah dibuat dan disetujui oleh direktur utama, tim hukum dapat melaksanakan penanganan permasalahan hukum dan mencatat segala kegiatan yang dilakukan dalam dokumen bukti atau laporan pelaksanaan penanganan permasalahan hukum. Selanjutnya tahap ke-8 yaitu memantau pelaksanaan penanganan permasalahan hukum. Setelah penanganan hukum ditangani, tim hukum memantau setiap pekerjaan pelaksanaan penanganan dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, efisien, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, terdapat aktivitas bidang kegiatan lain dalam penanganan hukum, yaitu membuat forecast requisition untuk jasa advokat dalam penanganan tindakan hukum jika kita membutuhkan penanganan dari eksternal. Jika pelaksanaan penanganan hukum memerlukan jasa advokat, tim hukum akan membuat forecast requisition untuk jasa-jasa advokat ke divisi pengadaan barang dan jasa. Untuk pembuatan forecast requisition ini atau PR, memerlukan dokumen seperti rancangan KAK dan rencana kerja syarat untuk rencana penanganan permasalahan hukum yang akan ditangani. Proses ini mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa, namun memerlukan persetujuan dari superintenden yang bertanggung jawab terhadap forecast requisition ini. Yang selanjutnya adalah tahapan 9, persetujuan terhadap permohonan jasa advokat. Permohonan jasa advokat yang telah dibuat oleh tim hukum kemudian disetujui oleh struktural atau superintenden di bidang hukum untuk dilanjutkan ke divisi pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, tahapan 10 yaitu membuat surat kuasa khusus untuk advokat. Tim hukum membuat dan menyusun surat kuasa khusus sesuai dengan format yang berlaku di perusahaan, yaitu di PT Pelindo Daya Sejahtera, untuk mendukung penanganan permasalahan hukum melalui jasa advokat
Surat ini menjadi bagian penting dan catatan hukum dan dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Selanjutnya 11 adalah penanganan permasalahan hukum sesuai dengan kesepakatan kerja. Setelah proses pengadaan jasa advokat selesai, kemudian penanganan permasalahan hukum dilakukan oleh advokat sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk penyusunan strategi hukum, negosiasi, pengajuan gugatan jika ada, penyelesaian kasus, dan penutupan kasus sesuai dengan kesepakatan kerja yang telah disepakati. Selanjutnya tahapan kedua yaitu 12, yaitu memantau pelaksanaan penanganan permasalahan hukum. Superintenden hukum sebagai bagian dari tim hukum mengawasi setiap langkah dan kemajuan yang telah dilakukan dalam penanganan permasalahan hukum, kemudian dilakukan rekap, dan dalam rekap laporan pelaksanaan permasalahan hukum. Informasi yang ada dicatat, didokumentasikan dengan baik sesuai dengan tata kelola administrasi di perusahaan. Ketika masalah hukum berhasil diselesaikan, maka permasalahan hukum dapat ditutup. Apabila penanganan hukum dilakukan melalui perdamaian, maka dibuat lampiran berita acara perdamaian dalam laporan pelaksanaan penanganan permasalahan hukum. Namun apabila proses penanganan permasalahan hukum masih berlanjut, maka kembali ke dalam proses yang sebelumnya, yaitu dilakukan tahapan-tahapan dalam penanganan penyelesaian permasalahan hukum. Selanjutnya permasalahan hukum yang telah ditangani dengan tahapan ke-13 di dalam proses penanganan permasalahan hukum, dilakukan update penanganan permasalahan hukum ke GRC System. GRC System ini adalah satu sistem platform, yaitu dan bertujuan untuk menjaga governance, risk dan kontrol di lingkungan PT Pelindo Daya Sejahtera. Dalam tahapan ini, apabila kasus permasalahan hukum telah selesai, kemudian dilakukan update bahwa permasalahan hukum telah selesai di GRC System. Dalam pelaksanaan proses pengelolaan bantuan hukum, tiap individu perlu memperhatikan aspek anti penyuapan dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja untuk memenuhi compliance perusahaan terhadap comply sistem-sistem manajemen yang berlaku di lingkungan perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap hukum, kepatuhan terhadap reputasi perusahaan, sehingga PT Pelindo Daya Sejahtera selalu dapat menjadi perusahaan penyedia tenaga ahli daya dan manajemen sumber daya manusia yang terpercaya sesuai dengan misi visi yang ingin dicapai oleh PT Pelindo Daya Sejahtera. Demikian proses penanganan permasalahan hukum yang dilakukan di PT Pelindo Daya Sejahtera yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.